Analisa teknikal 20 Mei 2022. Nah, sebelum kita masuk ke hari ini ya, siapa yang sudah cuan bareng kemarin gitu ya. Karena kan saya bilang ada falling wedge ini, potensinya pun setinggi ini, dan benar kemarin itu naik sampai terakhir tadi pagi sampai sini. Kalau kita lihat, kita bandingkan kemarin secara persentase ya. Berarti dari sini kira-kira aja lah. Oh, nggak kelihatan ini. Dari sini, kalau nggak salah kan kemarin itu 5%-an ya. Nah, sampai ke sini. 5,46%. Kalau kita bandingkan dengan sini, dari bottomnya, dari kemarin itu kan dari sini, berarti dari wedge-nya sini ke 5,46% itu sekitaran segini. Ya, kira-kira begitulah ya, mirip-mirip ya. Nah, jadi kalau kemarin yang sudah ambil posisi ngelong, udah pasti happy lah gitu. Jadi kita sejauh ini tepat gitu ya. Kalau kemarin yang ikut saya copy trade juga di Big X itu lumayan juga kita ngecuan ya. Coba kita lihat, misalnya kemarin itu tanggal 19 kan ya, tinggal 19 saya ambil posisi misalnya ini ada long DDX 9%, 5%, 7%, 10%-nya lumayan banyak. Nah, ini ada minus soalnya saya salah ambil posisi, saya ngelong padahal sebenarnya saya mau nge-short gitu. Jadi saya salah klik ya, ini cuman mungkin kena fee sedikit aja ya. Nah, jadi untuk hari ini seperti apa? Seperti biasa kita lihat di beberapa data dulu. Kalau fear and greed seperti apa contohnya ya. Fear and greed itu hari ini tetap di 13 gitu ya, nggak ada perubahan. Terus kalau dilihat dari on chain itu di sini terlihat bahwa bearish, tapi lebih ke arah netral bearish ya. Di summary-nya pun netral. Kalau misalnya kita lihat dari CoinGlass, open interest misalnya. Jadi ini dua ini netral gitu ya. Ini nggak ada perubahan, ini juga sama seperti kemarin. Nah, kalau dari sini, kalau futures ada pengurangan BTC ya, 2,9%. Ini cukup besar dalam 1 jam kemarin. Nah, tapi kalau dilihat dari 1 harian, itu naiknya 10%-an. Jadi ini juga masih beralih gitu dari bullish pelan-pelan change netral ini kan ya. Nah, ini nggak ada banyak perubahan netral baru ke bearish. Nah, jadi mungkin ada sedikit potensi ke arah bearish, tapi kita lihat dulu nanti ya. Untuk long short ratio dalam misalnya kita lihat 24 jam dulu, banyak ngelong, 4 jam ngelong, 1 jam. 1 jam sudah banyak nge-short sesuai dengan open interest tadi, 15 menit mungkin ngelong. Oke. Nah, 1 jam itu terlihat dari sini ya. Nah, dari sini tadi. Jadi ini kan candle 15 menit, 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini orang short. Karena sini ada resisten. Ini pun saya ada alert untuk short gitu ya. Walaupun saya nggak ambil sih. Karena kadang juga ya namanya alert bisa salah gitu ya. Nah, sekarang hari ini seperti apa? Kalau kita lihat dari preset, itu 1 hariannya masih sell, 4 jam sudah berubah buy, 1 jam buy, 15 menitnya buy gitu. Jadi ada kecenderungan bahwa di sini kita melihat sebenarnya ini ada pola bull flag gitu ya, bull flag, terus sudah break, retest, langsung break. Nah, coba ini kan sudah agak jauh ya, jadi kita sudah belum kelihatan lah. Kalau hari ini kalau kita lihat ini kan VPVR ya, untuk sessionnya, ini yang hari ini kalau kita lihat dari VWAP misalnya, kita klik biar kelihatan jelas ya. Nah, VWAP-nya ini kita sekarang berada di bawahnya. Nah, ini menjadi resistennya sekarang di 30.422 gitu.
VWAP ini menunjukkan bahwa biasanya kalau merah itu bearish, kalau naik itu bullish gitu ya. Nah, bearish ini bisa-bisa apa namanya, kalau nggak tembus ya kembali lagi turun gitu ya. Kalau dilihat dari MFI juga ini sudah agak hampir ke arah overbought gitu. Tadi sempat gitu ya, terus turun. Nah, kalau ini misalnya naik lagi ya mungkin serupa, ini bakal naik ya turun lagi gitu. Jadi perlu dilihat ini ya, pertama ini pun merah lagi, apa namanya, resistennya di 3400-an atau 3600 kalau yang gede. Terus kalau supportnya agak lebih jauh ya. Support kita lihat di 29800. Nah, kecenderungan kira-kira seperti apa? Ya, lebih ke hari ini kemungkinan agak bearish menurut saya. Karena sebenarnya volume pun nggak begitu mendukung. Coba kita lihat ya, di sini lebih jelas. Nah, oke. Di sini kita lihat bahwa kenaikan apa namanya, kalau dari kemarin itu memang cukup tinggi gitu ya, volume naik, sell sedikit lah ini sebenarnya. Terus naik lagi. Nah, ini ada yang tadi nge-wick itu volumenya lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat masih nggak begitu bagus itu, kecuali yang kemarin ya. Kemarin itu yang breakout itu dari 29 ke 30.000 itu ya memang biasalah kalau misalnya breakout ke arah-arah bulat gitu ya, 30, 40, 20 gitu ya. Itu biasanya memang breakoutnya cepat naiknya. Karena juga saya rasa ada short squeeze juga di situ. Jadi kalau misalnya sudah di tengah-tengah nih, nah ini hati-hati. Jadi apa namanya, lebih ke arah sideways. Dan juga kalau misalnya nggak tembus, ya bisa lebih ke arah bearish justru ya. Kalau dilihat dari volume secara simpelnya seperti itu. Kita kembali lagi ke satu chartnya. Nah, ini ya. Coba kalau kita lihat dari 1 jam. Nah, dari 1 jam pun kelihatan banget nih. Kalau 1 jam ini ada apa namanya, rising wedge gitu ya. Rising wedge ini memperlihatkan bahwa biasanya kalau nge-breakdown ya itu ada kemungkinan untuk turun. Nah, ini udah nge-break ya. Jadi kemungkinan dia akan naik sideways sedikit gitu ke wedge-nya lagi. Kalau misalnya enggak kuat tembus yang tadi saya bilang di 3400 atau 3600-an itu, ya dia bakal turun. Kemungkinan lebih besar ke arah turun. Nah, jadi ini juga dikonfirmasi di MFI ini ya, sudah ke arah overbought. Nah, jadi hari ini kesimpulannya apa? Lebih ke arah sideways ke bearish gitu ya. Tentu apa namanya, kalau teman-teman mau ambil posisi ya tadi saya apa namanya, infokan gitu ya. Apakah mau long atau mau short ya itu kembali kepada teman-teman gitu. Tinggal momennya aja. Kalau kita futures ini kita main momen. Jadi kalau misalnya memang mau ngelong ya paling bagus ya di sini gitu. Dan juga coba koin-koin yang bullish. Nah, kalau nge-short ya koin-koin yang bearish di daerah sini atau daerah sini. Ya. Mungkin untuk hari ini seperti itu, semoga membantu dan juga dipadukan dengan analisa sendiri ya. Jadi pertimbangannya lebih matang dan teman-teman lebih yakin, nggak hanya mengikuti analisa saya secara apa namanya, buta-butaan gitu ya. Jadi kita harus memang menganalisa sendiri juga. Jadi kita ada bayangan dan ketika kita ambil posisi itu kita yakin gitu. Jadi nggak mudah, wah kalau misalnya udah turun banyak atau salah analisa, wah langsung pusing gitu ya. Nah itu biasanya antara mental nggak kuat atau memang nggak ada analisa backingnya gitu. Saya kemarin contohnya ya, ini posisi yang saya ambil di AXS ini. Kalau teman-teman yang memang lihat, ini kan cukup malam saya ambilnya, closingnya pun sampai jam 1 gitu. Itu kan lagi pumpnya gila-gilaan itu. Pump AXS itu kira-kira kita lihat dari BTC aja deh. Nah, dari sini sampai jam berapa tuh? Jam 12, jam 11-an gitu ya. Baru dia mulai turun. Nah, di sini saya ambil posisi AXS mungkin di sini gitu.
Jadi begitu ini saya average down gitu ya, saya cicil. Karena saya yakin gitu ya, yakin dengan analisa kita. Walaupun turun sedikit ya terus naik lagi. Nah, tapi memang saya istilahnya mau copet-copet gitu ya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan analisa kita, ya kita nggak mungkin berani cicil-cicil ataupun misalnya sudah loss gede, ujung-ujungnya SL gitu ya. Atau apa namanya memang kita hanya mengikuti orang aja gitu. Oh, analisa orang. Oke, ini bisa naik, bisa turun, long atau short. Ya, kalau misalnya kita nggak ada analisa sendiri itu susah gitu. Salah, benar nggak masalah gitu. Jadi paling nggak kita belajar gitu ya. Karena itu membuat kita semakin yakin untuk mengambil posisi. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau jadi full time trader gitu. Ya, semoga membantu ya. Terima kasih sudah menonton. Please like, subscribe, dan juga komen serta share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Stay safe di market. Bye.